Baiklah, anak-anak kami sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Seperti pembelajaran yang minggu lalu, kita belajar tentang aku citra Allah yang unik. Pada bab ini kita akan belajar tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang sudah ditugaskan boleh membawa kita dalam doa. Baik, saya Pak yang mimpin doa Pak. Ya, Polania silahkan. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Polania. Oke, anak-anak kami sekalian, pembelajaran kita tentang bangga sebagai perempuan atau laki-laki ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik menyadari dan mensyukuri diri sebagai citra Allah dan sebagai laki-laki atau perempuan yang memiliki kemampuan dan keterbatasan. Lalu, yang menjadi kriteria ketuntasan kita adalah mampu menyebutkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Jadi diharapkan nanti kita semua mampu untuk menyebutkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Lalu kita mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan sebagai laki-laki dan perempuan, memaknai isi pesan kitab suci dan ajaran gereja tentang laki-laki dan perempuan. Inilah sebagai kriteria ketuntasan kita dalam materi ini. Bapak mau melihat pemahaman kita tentang laki-laki dan perempuan. Jadi, Bapak harapkan nanti kita bisa menjawab secara spontan ya anak-anak. Ya, Pak. Yang Baik, pertama, Pak. sebutkan hal-hal yang dapat kamu banggakan dari dirimu. Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, Rasmaria. Saya bangga dalam diri saya karena saya diciptakan Tuhan sempurna. Iya, kita adalah manusia yang diciptakan sempurna oleh Allah. Bagus sekali, nak. Yang kedua, mengapa kamu membanggakan hal itu? Ya, mengapa kamu membanggakan hal itu? Saya bisa menambahi, Saya, Pak, Rena. saya membanggakan hal itu ternyata perbedaanku dengan yang lain itu adalah menjadi keunikan diriku sendiri. Oke, jadi Rena, kira-kira siapa tokoh yang kamu sukai, Rena, dalam hidup? Tokoh yang paling saya sukai dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus, Pak. Wah, bagus sekali anak ya. Kenapa, nak? Karena banyak sekali pembelajaran, teladan yang bisa saya tiru darinya. Ih, bagus sekali ya. Langsung kepada intinya. Sebenarnya kalau udah itu jawabannya kita bisa langsung pulang ini, nak. Pak, saya boleh. Boleh, boleh. Kalau saya kan, Pak, toko yang saya sukain itu mama saya sendiri. Oh iya ya. Kenapa, nak? Karena mama saya nggak pernah marah. Wah, kita kasih dulu tepuk tangan untuk ibunya Rasmaria ya. Luar biasa. Kalau mama saya dulu kalau saya nakal dimarahinnya saya. Jadi memang perempuan maupun laki-laki itu diciptakan Allah dengan keindahannya sendiri-sendiri ya. Ya, tidak ada yang sama antara yang satu dengan yang lain. Dalam keindahan itu terkandung pesan yang dikehendaki Allah. Mungkin ada banyak tokoh laki-laki dan perempuan yang bisa kita jadikan teladan seperti tadi. Ada yang mengatakan Sirena mengatakan Tuhan Yesus, ada yang mengatakan ibunya. Mungkin ada juga di antara kita yang mengidolakan artis ya.
tokoh-tokoh olahraga, dan lain sebagainya. Dalam kitab suci, ya, laki-laki dan perempuan itu diciptakan secitra, ya, secitra dan segambar dengan Allah. Keberadaan mereka sebagai perempuan atau laki-laki bukanlah suatu kebetulan, melainkan sungguh-sungguh dikehendaki oleh Allah. Jadi anak-anak Bapak sekalian, kita itu diciptakan sebagai laki-laki ataupun perempuan itu bukan karena kebetulan ya, tetapi sudah direncanakan oleh Allah. Ada suatu rencana yang indah yang disiapkan oleh Allah untuk kita, sehingga kita diciptakan sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Baiklah, untuk lebih mendalami ini, kita bisa melihat video berikut ya anak-anak. Baik, Pak. Pria dan wanita sama-sama manusia. Waktu camping, Salman masak. Sama sebagian siswa, Salman dianggap mengambil kerjaan perempuan. Lain halnya dengan Silmi. Ia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda. Sama cowok dilarang, katanya itu kerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, untuk membedakan keduanya, ada cara yang mudah. Coba cek aja. Jika berlaku di semua tempat dan waktu, itu kodrat. Sesuatu yang gak berubah, udah dari sananya. Misalnya, perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Ya. Apakah di Aceh sampai Papua perempuan melahirkan? Ya iyalah. Berarti benar. Melahirkan itu kodrat. Sekarang coba yang ini. Perempuan itu kodratnya cuma ngerjain kerjaan dapur. Coba cek. Apakah semua perempuan di semua tempat tugasnya cuma memasak di dapur? Ternyata di Aceh perempuan yang kerja di ladang. Bahkan sebagian suku Minang, perempuanlah yang jadi pemimpin keluarga atau marga. Sekarang cek lagi. Apakah sejak dulu perempuan cuma kerja dapur? Dulu ada juga ratu-ratu yang memimpin, seperti Ratu Elizabeth di Inggris atau Sid Al-Mulk di Mesir. Ada juga perempuan yang bertempur di medan perang seperti Cut Nyak-Dien. Jadi, itu bukan kodrat, tapi budaya. Yang namanya budaya, beda tempat bisa beda budaya. Beda waktu, bisa berubah pula budayanya. Karena kesalahan kita tentang kodrat dan budaya, sebagian kita suka terjebak sikap berikut. 1. Melecehkan atau menganggap rendah. Zaman dulu ada yang menganggap perempuan itu objek, bahkan barang yang bisa diwariskan. Zaman sekarang tindakan melecehkan bisa beragam, dari mulai bersuit-suit menggoda sampai tindakan asusila. Pornografi termasuk tindakan pelecehan, karena menganggap perempuan sebagai objek aja. Menolak pornografi berarti kita menghormati semua perempuan termasuk ibu, saudari, bahkan pasanganmu. 2. Diskriminasi. Membeda-bedakan. Dulu perempuan gak boleh sekolah, tugasnya cuma di rumah. Padahal perempuan ketika menjadi ibu, dia jadi sekolah pertama bagi anaknya. Gak adil juga kalau perempuan gak boleh pinter atau berpendidikan. 3. Intimidasi, alias mengancam dan menindas. Menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam dan memaksa perempuan menuruti keinginan laki-laki. Nah, kalau sampai tindakan ini melukai, hati-hati, bisa jadi tindakan pidana. Oke, bisa didengar tadi videonya, Nak? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa Bisa, ya. Pak. Oke, sebelum kita masuk ke video itu, kita baca dulu kitab suci ini. Di sini ada beberapa teks kitab suci. Nanti setelah ini bisa kalian baca melalui kitab suci kalian masing-masing. Bawa kitab suci semua kan? Bawa, Pak. Bawa, Pak. Pak. Oke, ini dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Coba Rasmaria coba baca. Iya, Pak. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut,
dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sekarang coba kita semua masuk ke dalam kelompok kita masing-masing seperti kelompok kita yang pada minggu lalu ya. Jadi tidak usah kita beda-bedakan lagi kelompoknya, kita masuk pada kelompok kita yang minggu lalu saja. Kita bagi menjadi dua kelompok, kelompok satu di sebelah kiri dan kelompok dua di sebelah kanan. Masing-masing kita mengerjakan tugas yang sama, ya. Kita mengerjakan tugas yang sama. Situ yang pertama adalah menuliskan permasalahan-permasalahan yang ditemukan antara laki-laki dan perempuan di dalam video tadi, ya, yang sudah sama-sama kita lihat. Lalu membandingkannya dengan di lingkungan sekitar kita, ya. Jadi misalnya tadi kita lihat permasalahan di sana di lingkungan kita bagaimana, ya. Misalnya bapak lah, misalnya seperti di suku Batak Karo bagaimana, ya. Saya bisa mengatakan bahwa seperti ini, ya. Jadi dibandingkan dengan di lingkungan kita. Lalu mengapa kita harus bersyukur dikaitkan dengan teks kitab suci? Bisa anak-anak Bapak? Bisa, Pak. Siapa? Bapak kasih 20 menit ya. Saya rasa itu udah waktu yang panjang. Eh, kita mulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah 18 menit ini. 2 menit lagi. Sudah selesai, Sudah, Nak? Pak. Sudah selesai. Sudah Selesai, ya? Pak. Udah, Oke, Pak. mantap. Memang anak Bapak ini pinter-pinter semua ini. Coba eh, kita minta dulu kesempatan dari kelompok 2 lah dulu ya. Kelompok 2 dulu. Karena seringkali ini kelompok 2 ini selalu belakangan. Kita buat dulu kelompok 2 yang pertama. Oke. Baik, Dari Pak. kelompok 2 siapa yang mau berbicara? Saya, Pak. Oke, Rena ya. Iya, Coba Pak. ya. Bisa minta tolong, Pak. Lihat lagi tadi apanya slide apanya soalnya. Boleh, boleh, Nak. Nina. Baik. eh Permasalahan-permasalahan yang saya sering temukan, yang saya temukan tadi dari video itu, yakni sulitnya manusia membedakan antara kodrat dan kebiasaan atau tradisi. Mereka tidak tahu bahwasanya kodrat perempuan itu hanya di bagian mengandung, menyusui atau melahirkan gitu. Jadinya apa namanya urusan yang lain pun jadi dikatakan jadi urusan perempuan, contohnya seperti urusan dapur tadi. Nah, kalau kita lihat lagi permasalahan yang ada di video itu dengan apa yang ada di lingkungan sekitar saya, sekitar kami setelah kami sudah diskusi, itu juga sering terjadi bahwasanya pekerjaan-pekerjaan rumah itu dianggap hanyalah pekerjaan perempuan. Sering sekali perempuan itu dinomor duakan. Lebih spesifiknya lagi, jika dalam keluarga tidak ada laki-laki, jauh lebih bermasalah dibanding tidak ada perempuan karena garis keturunan ini. Nah, eh, mengapa kita harus bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki? Kita harus bersyukur sebagai perempuan dan laki-laki karena memang kita itu secitra dan segambar dengan Allah. Kita itu memiliki hak yang sama bagi Allah. Jadi tidak boleh sebenarnya dibeda-bedakan kecuali tadi di bagian kodratnya. Itu aja yang bisa kami bagikan, Pak, dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, kepada kelompok 1 silahkan.
Ya, Pak. Saya kelompok Oke. satu. Oh, Reka ya yang akan mempresentasikan. Silakan Reka. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, permasalahan-permasalahan yang biasanya ditemukan antara laki-laki dan perempuan dalam video tadi adalah seringkali terjadi pembedaan antara hak dan tanggung jawab dari laki-laki maupun perempuan. Lalu yang kedua, eh, fak- fakta lingkungan sekitar itu saat ini di tengah masyarakat kami itu hal seperti ini sudah sering terjadi. Namun sudah adanya emansipasi wanita. Lalu untuk yang ketiga, mengapa kita harus bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki? Ya, karena kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, istimewa, makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lainnya, ya sehingga dan kita juga diciptakan secitra dengan Allah. Begitu, Pak. Oke, bagus sekali anak-anak. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok satu ya. Oke, sebenarnya nggak perlu lagi Bapak buat kesimpulan ini. Sudah mantap sekali jawabannya ya. Jadi sebagai peneguhan, banyak sifat, kebiasaan, karakter, dan kemampuan kita yang dapat membuat kita bangga, baik sebagai perempuan dan laki-laki. Kita harus meyakini bahwa orang lain punya harapan tertentu terhadap diri kita. Ya, misalnya yang paling itu adalah orang tua kita. Bagaimanapun kita, orang tua kita punya harapan yang besar bagi kita. Karena itu kita harus semangat. Lalu, tadi sudah kita lihat dalam video, terdapat pandangan dalam kebudayaan masyarakat tertentu yang keliru tentang membedakan hak serta peran laki-laki dan perempuan. Mungkin tadi seperti yang dikatakan Rena dari kelompok 2, dalam suku Batak khususnya memang masih sering terjadi ini. Ya, dalam pembagian peninggalan-peninggalan orang tua saja pun seringkali ya kami laki-laki ini maunya lebih banyak lah. Karena itulah yang terjadi di dalam budaya ini. Karena laki-laki bawa marga. Jadi kalau hanya perempuan anaknya, berarti marganya itu putus. Ya itulah kalau dalam kami suku Batak anak-anak. Lalu yang selanjutnya kita harus bangga terhadap diri kita dan mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Oke, jadi sebagai refleksi kita pada pertemuan kita ini adalah seberapa efektifkah metode pembelajaran yang sudah kita gunakan ini? Ini nanti bisa kalian jawab ya anak-anak ya. Sudah nanti akan Bapak bagikan kepada kalian. Bisa dijawab nanti di lembar kerjanya. Lalu, apa yang paling Anda nikmati tentang pelajaran ini? Apa yang perlu kita perbaiki dari pembelajaran berikut ini? Jadi, dari refleksi ini Bapak berharap supaya ke depannya kita bisa semakin lebih baik. Lalu, sebagai penugasan di rumah, ya, ini dia tugas kalian nanti di rumah ya. Bisa dibaca, Bisa, Pak. ya. Apakah kamu sudah bersyukur diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan? Oke, apakah ada perbedaan antara laki-laki atau perempuan? Bisa nanti kalian catat dan juga sudah Bapak bagikan di WA grup kita masing-masing. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ada Jelas. Pak dulu. Nggak ada Sudah ya? jelas, Pak. Sudah Oke, mengerti, terima Pak. kasih ya anak Bapak sekalian. Jadi sekali lagi mau Bapak tanya ini, mau Bapak pertegaskan kepada kalian sebelum kita tutup pembelajaran kita ini. Bangga tidak sebagai diciptakan sebagai laki-laki ataupun perempuan? Bapak tanya dulu, si Reka, Bangga, bangga Pak. nggak sebagai perempuan Reka? Bangga, Pak. Putri, Sangat bangga, Pak. Rena, Bangga, Pak. Retno, Bangga sekali Pak, saya diciptakan sebagai laki-laki. mantap. Rio, Bangga Pak, bangga.
Polania, Bangga, Pak. Rasmaria. Bangga, Pak. Oke, mantap ya. Jadi kita harus bangga diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, dan mari kita kembangkan bakat-bakat kemampuan yang kita miliki. Kalau begitu, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Coba yang sudah ditugaskan. Saya Pak Guru. Oke, silahkan Retno. Mari teman-teman kita berdoa sebelum kita pulang. Kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada Seperti permulaan, pada sekarang, permulaan, selalu, sekarang, selalu, dan dan sepanjang segala segala abad. abad. Amin. 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 Nama Dalam Bapa dan Bapa, Putra, Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih anak-anak kami semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan untuk Pak Riza, luar biasa. Baik, saya akan memberikan komentar pada hari ini. Materi tentang aku bangga sebagai perempuan dan laki-laki. Saya melihat Pak Riza sudah menyajikan materi yang lagi ya, antara itu yang sudah mampu menarik perhatian siswa. Terus yang ketiga, sudah memanfaatkan media seperti video dan gambar tadi sudah dimanfaatkan, itu luar biasa. Saya lihat pun eh, media pembelajaran yang digunakan menarik sekali. Terus sudah menunjukkan kejelasan dalam bersuara atau volume suaranya, intonasinya pas, tekanan kata-katanya pas sekali. Terus sintaknya karena menggunakan model pembelajaran PBL ya. Jadi sintaknya dipaparkan dengan jelas. Luar biasa, Pak. Sekian komentar dari saya. Terima kasih, Bu